Saudara, saya secara pribadi saya cukup kaget dan syok ketika memasuki tahun 2025 ini, di akhir tahun kita dengar ada kecelakaan pesawat. Betul saudara dengar? Kecelakaan pesawat beberapa kali saudara. Dan yang paling parah itu ada di Korea kalau tidak salah ya. Kita dengar kebakaran yang besar yang melanda Los Angeles. Saudara dengar itu? Ada yang tidak dengar? Saya percaya kita hidup di masa di mana kejadian yang ada di seluruh dunia, real time kita bisa tahu saudara. Ya. Dan ini seperti sesuatu yang menakutkan. Ya, kalau kita lihat di video-video di media sosial, keadaannya seperti neraka saudara. Ya, ada yang bilang seperti neraka itu satu kota terbakar saudara. Dan ini digambarkan sebagai satu peristiwa kebakaran yang terbesar sepanjang sejarah Amerika. Berarti belum pernah kejadian seperti itu saudara. Jadi bagaimana orang yang dalam semalam dia bisa kehabisan seluruh hartanya saudara. Bahkan bukan cuma hartanya tapi juga jiwanya. Dan di sini saya mulai belajar bahwa apa yang firman Tuhan katakan memang betul. Hidup manusia itu seperti uap saudara. Ya. Hari ini ada, besok tidak ada, ya kan? Dan kemudian apa yang terjadi itu seperti kita diingatkan bahwa hidup manusia itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tetapi kemudian mulai muncul banyak hal yang ada di media sosial dan berkata bahwa ini adalah hukuman Tuhan, ini adalah Tuhan yang murka. Ada yang dengar seperti itu? Ya, Tuhan marah sama kota Los Angeles, saudara. Tuhan murka sama kota Los Angeles karena di situ banyak terjadi hal-hal yang dosa, hal-hal yang buruk saudara. Dan kemudian wah sepertinya ini adalah Tuhan di balik semua itu. Tuhan yang mendatangkan malapetaka, Tuhan yang mengirimkan api dari langit. Dan saudara, kemudian saya mulai merenungkan saudara. Dan saya merenungkan bahwa setiap kali terjadi bencana, setiap kali terjadi seperti ada seroja di kota Kupang pada waktu itu. Kemudian ada bencana bencana alam di mana-mana, selalu yang disalahkan, yang menjadi dalang adalah ini Tuhan murka, ya kan? Ini Tuhan murka, ini Tuhan sedang marah, Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang mendisiplin, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sharing firman Tuhan, yaitu tentang kebenaran, tentang didikan dan teguran dari Tuhan, ya. Kita akan sama-sama belajar apakah Tuhan adalah Tuhan yang ada di belakang setiap bencana itu saudara, setiap sepertinya tanda kutip murka. Di hari Kamis di Worship Night saya sudah share juga tentang bahwa ya Tuhan tidak seperti itu saudara, tapi saya akan jelaskan lebih detailnya. Ya, memang Tuhan ada murkanya, tapi murka Tuhan itu 2000 tahun yang lalu itu sudah dibayar di atas kayu salib. Di atas tubuh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara? Amin. Nanti kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi. Ya, tapi saudara, kita tahu bahwa kita hari-hari ini sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh saudara. Kita hidup di mana dunia ini sudah semakin tua. Dan orang-orang berusaha untuk memperbaiki keadaan dunia ini. Tapi memang nanti kita tidak akan tinggal di dunia yang sekarang. Tuhan akan perbaharui dunia itu saudara. Langit dan bumi dan yang baru Tuhan akan berikan. Amin saudara. Nanti kerajaan 1000 tahun tidak akan ada lagi yang namanya bencana alam. Tidak akan ada yang namanya sakit penyakit. Ya. Nah, apakah Tuhan mendidik dengan cara seperti itu? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar saudara. Ya, tentang didikan Tuhan dan teguran Tuhan. Mari kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dan penulis kitab Ibrani ini mengutip dari kitab Amsal saudara. Di dalam kitab Amsal banyak bicara tentang didikan saudara. Ya. Dalam kitab Amsal banyak bicara tentang didikan. Salah satunya di Amsal 3 ayat 11. Coba kita buka. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan
peringatannya. Jadi didikan Tuhan itu Alkitabiah tidak? Alkitabiah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mendidik kita seperti seorang bapa mendidik anaknya. Ya, di dalam Amsal 13 ayat 24, coba lihat Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi dunia hari-hari ini sudah kehilangan ini, saudara. Ya, katakan bahwa tidak boleh mendidik anak dengan tongkat, saudara. Ya, tapi firman Tuhan ajar kita seperti itu. Ya, ketika dikasih tongkat, ya anak itu mesti dididik, saudara. Ya, kalau dia tidak dididik, maka nanti dunia yang akan didik dia, saudara. Kalau orang tua tidak didik anaknya, kita biarkan saja. Dia mau jadi apa terserah, kita tidak luruskan dia. Kalau dia salah, nanti dia dewasa, nanti dunia yang akan didik dia. Ya, nah ini penting juga, ini buat para orang tua, saya juga orang tua, saudara. Dan juga buat anak-anak, biarkan dirimu dididik oleh orang tua. Ya, jangan engkau bosan-bosan kalau orang tuamu mendidik engkau. Karena ini suatu yang Alkitabiah, ini pola yang Tuhan ajarkan. Cuma bagaimana cara mendidiknya itu. Ya mungkin waktu masih kecil oke, dikasih tongkat. Tapi kalau sudah besar terus kasih tongkat, wah. Makanya waktu kecil dikasih tongkat, tapi kalau udah mulai dewasa udah bukan pakai tongkat lagi. Caranya berbeda, saudara. Ya, caranya berbeda. Ya, tapi didikan itu adalah suatu yang Alkitabiah. Ya, sebagai orang tua kita mesti didik anak-anak kita. Dan sebagai anak-anak kita juga mesti belajar untuk mau dididik, saudara. Ya, nah kalau anak kecil kan dia belum tahu, jadi dikasih tongkat, saudara. Tapi kalau sudah semakin dewasa, dia mesti ngerti. Makanya kita juga belajar. Kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak Bapa di sorga. Sehingga kita juga mau untuk dididik sama dia. Amin, saudara. Kita kembali ke Ibrani pasal yang ke-12. Dikatakan apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebelum saya masuk ke ayat ini saudara agak mengerikan, saudara. Kata hajar menghajar itu agak mengerikan, betul? Terus kemudian kata menyesah itu juga agak sedikit, waduh, kasar itu, saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara, latar belakang Ibrani ini, saudara. Kenapa muncul kata didikan ini di dalam Ibrani pasal yang ke-12, saudara? Karena kalau saudara tahu, kitab Ibrani seluruhnya berbicara tentang satu perbandingan, tentang sesuatu yang lebih baik. Ya, Ibrani 1, pasal 1, pasal 2 bicara Yesus lebih baik daripada para malaikat-malaikat. Sekalipun dia pernah lebih rendah daripada malaikat. Ibrani pasal 3, Yesus dibandingkan dengan Musa. Musa adalah hamba, Yesus adalah anak. Yesus lebih baik daripada Musa. Karena Ibrani itu bicara kepada orang Ibrani. Ya, kitab Ibrani ditujukan langsung pada orang Ibrani. Makanya Yesus dikatakan dia lebih baik. Di pasal 3, pasal 4 dikatakan Yosua memberikan tanah perjanjian buat Israel, tapi itu tempat peristirahatan yang sementara, yang bukan yang benar. Tapi Yesus memberikan sebagai Yosua, Yesus memberikan peristirahatan yang lebih baik, yaitu apa? Peristirahatan di dalam kita. Ada satu kepastian. Nah, perbandingan seperti itu. Pasal 5, Yesus adalah imam besar yang lebih baik. Ya. Nah, pasal 12, pasal 11 bicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Saya tidak pada waktu untuk bahas semua, saudara. Pasal 11 itu bicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Kalau saudara baca, itu ada pahlawan-pahlawan iman, Daud, Abraham, semua ditampilkan di situ. Tapi dikatakan Yesus lebih baik. Maka di pasal 12 itu dimulai dengan apa? Kita semua ini adalah sebuah pertandingan. Pertandingan untuk apa? Coba kita mundur sedikit ke ayat 1 dan 2. Supaya kita mengerti kenapa sih Tuhan itu mendidik kita. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi setiap kita orang percaya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita ada dalam sebuah pertandingan iman. Soalnya bilang saya malas bertanding, ya itu dalam pertandingan. Nah, bagaimana caranya bertanding? Ayat yang kedua.
Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. He is the author and He is the finisher of our faith. Jadi bagaimana kita melakukan pertandingan itu? Cuma satu caranya. Pandang Yesus. Kenapa? Kenapa kita mesti pandang Yesus? Because He is the author. Dia yang memulai iman kita. And He is the finisher of our faith. Dia yang bawa iman kita pada kesempurnaan. Dengan kata lain, selama kita memandang pada Yesus, pertandingan sesulit apapun dalam hidupmu, engkau pasti bisa melewatinya. Amin. Selama engkau memandang pada Kristus Yesus, selama matamu selalu melihat pada Yesus, engkau pasti bisa memenangkan pertandingan. Makanya satu kali waktu Petrus disuruh berjalan di atas air sama Tuhan, Yesus kan bilang gini, Petrus kan bilang gini, Tuhan aku mau berjalan di atas air. Oke, kalau kamu mau silahkan. Petrus langsung lompat. Dan waktu dia lompat, dia bisa berjalan tidak? Bisa. Selama mata Petrus tertuju pada Yesus, di situ dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu dia mulai rasakan dinginnya malam itu, dia mulai rasakan angin. Sebenarnya bukan dinginnya angin, bukan gelombang yang buat dia tenggelam. Tapi ketika matanya mulai tidak fokus dengan Yesus, disitulah dia mulai tenggelam. Jadi saudara, kenapa Tuhan mendidik kita? Karena seringkali mata kita tidak lagi fokus dengan Yesus. Ada sesuatu yang lain, atau ada pribadi yang lain, atau ada yang lain yang mempesona kita lebih daripada Yesus. Apa itu? Mungkin hobimu, mungkin masalahmu, mungkin pergumulanmu, mungkin ada orang lain yang buat engkau akhirnya tidak bisa fokus dengan Yesus. Mungkin kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi, itu membuat engkau tidak lagi fokus dengan Yesus. Tapi engkau mulai fokus dengan yang lain. Karena Tuhan tahu waktu engkau tidak fokus dengan Yesus, engkau akan tenggelam. Makanya disinilah pentingnya didikan Tuhan dalam hidup kita. Didikan Tuhan dalam hidup kita tujuannya cuma satu, mengembalikan fokus hidupmu untuk kepada Kristus. Amin. Untuk mengembalikan matamu, untuk lihat lagi kepada Dia, untuk fokus lagi sama Dia. Karena iblis itu suka buat kita terdistract. Dia itu suka buat kita jadi pemadam kebakaran, saudara. Dia timbulkan kebakaran kecil di sini. Akhirnya kita fokus padamkan kebakaran. Waktu kita fokus situ, dia buat lagi di tempat lain. Dia buat lagi di lain, dia buat lagi di pekerjaan, dia buat lagi di rumah tangga, dia buat lagi di sini, dia buat lagi di sini, dia buat lagi di banyak hal yang kita alami, seperti ada kebakaran demi kebakaran. Kita disuruh jadi pemadam kebakaran. Padahal saudara, itu cuma distraction yang dia buat. Itu cuma pengalihan pandangan. Sebenarnya dia mau alihkan pandangan kita, bukan lagi pada Kristus, tapi kepada situasi, keadaan, pada hal-hal yang lain dalam hidup ini. Amin saudara. Tetapi Tuhan mau mata kita selalu tertuju pada Kristus. Karena itu satu-satunya kunci kita bisa menang menghadapi pertandingan iman yang kita hadapi sampai nanti kita masuk ke lubang 2x1. Atau saya percaya, ini yang saya percaya, kita tidak akan mati secara fisik. Saya percaya kita adalah generasi yang akan melihat kedatangan Tuhan di awan-awan. Amin saudara. Saudara mau pilih yang mana? Terserah. Saudara mau duluan mati secara fisik atau saudara mau melihat Tuhan datang di awan-awan? Kalau saya mau lihat Tuhan datang di awan-awan.
Kan saya percaya waktunya tidak lama lagi, saudara. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman yang ada, ini janji Tuhan buat gerejanya, bahwa dia akan datang kembali. Kalau dia akan datang kembali, dia pasti datang kembali. Amin. Dan itu dimulai dengan pengangkatan, saudara. Ya, tapi selama kita menjalani ini, ada banyak distraction, ada banyak gangguan, ada banyak hal yang buat kita tidak bisa fokus dengan Tuhan. Supaya tujuannya apa? Supaya kita kalah dalam hidup ini. Supaya kita gagal. Karena waktu kita tidak fokus dengan Tuhan, di situ kita mulai lemah. Kita mulai andalkan kekuatan diri kita sendiri. Akhirnya kita jatuh dan kita gagal, saudara. Amin. Makanya Tuhan mendidik kita. Nah, caranya bagaimana? Mari kita baca terus, saudara. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menghajar, ini bahasa Inggrisnya adalah chastening. Ya, chastening ini sesuatu yang agak menyeramkan, saudara. Ya, seperti disiksa begitu, saudara. Ya, kata menghajar itu suatu konotasi negatif. Ya, nah saya mau tanya sama saudara, apakah Tuhan hari ini masih mendisiplin kita, masih mendidik kita dengan sakit penyakit? Ya atau tidak? Tidak. Puji Tuhan, ya. Jemaat di DOCC semua kita satu frekuensi. Karena apa, saudara? Masih banyak di dunia ini, masih banyak anak Tuhan di luar sana yang berkata, kalau saya sakit, ini adalah didikan Tuhan. Tuhan yang kasih saya sakit supaya saya bertobat. Pernah dengar seperti itu? Oh, kalau kamu tidak bertobat, awas loh. Tuhan itu bisa kasih kamu sakit penyakit. Tuhan bisa kasih kamu sakit penyakit. Dan ketika ada orang yang lagi kena sakit, kita bilang, wih, dia buat salah apa dengan Tuhan ini? Betul tidak? Kita masih ada di daerah yang sakit yang kadang-kadang dihubungkan dengan dosa. Wih, kalau dia sakit terus pasti ada dosa itu. Dia buat salah apa dengan Tuhan itu? Pasti Tuhan hukum dia dengan sakit penyakit. Saudara, memang ada masanya di dalam perjanjian lama. Dosa itu dikaitkan dengan sakit penyakit. Memang di bawah hukum Taurat. Tuhan itu seolah-olah bisa menghukum ya seseorang dengan sakit penyakit karena dosanya. Karena mereka berada di dalam sebuah sistem namanya sistem perjanjian hukum Taurat. Kalau mereka baik, Tuhan baik. Kalau mereka gagal, Tuhan akan lebih jahat lagi, saudara. Itu sistem perjanjian hukum Taurat. Tetapi di dalam Yesaya pasal 53, coba kita buka Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya, bahasa Inggrisnya surely. Kenapa mesti dikatakan sesungguhnya? Karena seringkali banyak di dalam denominasi Kristen sendiri masih yang tidak percaya bahwa kematian Kristus itu juga menanggung sakit penyakit kita. Ya, masih banyak yang menafsirkan bahwa hanya dosa yang ditanggung, hanya kematian, hanya keselamatan kekal yang dibayar oleh Yesus. Kenapa penulis kitab Yesaya sampai berkata sesungguhnya? Karena saya percaya ini untuk menjawab berbagai macam keraguan, dikatakan sesungguhnya untuk supaya kita taruh perhatian di situ. Kematian Kristus, dia tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, dia tidak hanya memberikan kita mati masuk surga, tapi dikatakan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kalau penyakit saudara ditanggung, masa hari ini dia kasih saudara lagi untuk menanggung sakit? Betul tidak? Kalau dia sudah tanggung penyakit kita, sampai dikatakan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Masa hari ini dia didik kita dengan sakit penyakit? Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-7, coba kita buka. Matius pasal yang ke-7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa?
Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang, artinya gini, Tuhan tuh buat perbandingan. Sebenarnya kita di tempat ini orang tua. Orang tua, saudara sayang sama anak saudara? Sayang, betul? Nah, tapi Tuhan memberikan perbandingan. Kalau Bapak di bumi saja itu, kebaikannya itu dianggap di mata Tuhan itu masih jahat, saudara. Jika kamu yang jahat aja, tidak mungkin kalau Bapak di bumi, anaknya minta roti dikasih ular, betul? Apalagi Bapak kita di sorga. Saya mau tanya sama saudara, kalau anak saudara nakal, ya. Sini ada Rocky dengan Cikwinli, ada, kalau Miriam nakal dihukum tidak? Hukumnya bagaimana? Mungkin kalau dia suka lari-lari, ya kan? Tidak mau berhenti lari-lari. Apakah Rocky bilang gini, Miriam sini, kamu nakal ya? Nah, kamu lari-lari terus, kamu tidak bisa berhenti ya? Nah, sekarang papa mau didik kamu karena papa sayang sama kamu, sini. Papa patahin kaki kamu ya. Terus baru Rocky peluk, Miriam, papa sayang kamu supaya kamu tidak nakal lagi. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu? Yang punya anak ya, apakah kalau didik anaknya seperti itu? Kita orang tua di bumi tidak mendidik anak seperti, kalau ada orang tua seperti itu mesti dimasukkan ke rumah sakit jiwa, saudara. Betul? Nah, kenapa kita bisa salah paham sama Tuhan yang ada di sorga? Kalau kita seringkali juga nakal, dalam tanda kutip kita seringkali tidak dengar apa yang Tuhan mau. Apakah Tuhan kasih kita dengan sakit penyakit? Ini kamu nakal-nakal, saya kasih kamu kanker. Saya kasih kamu kanker. Kanker betulan, saudara. Saya kasih kamu penyakit apa? Diabetes. Apakah seperti itu, saudara? Tidak, saudara. Ya. Kenapa kita bisa kena sakit? Dua hal. Karena tubuh kita warisan Adam. Yang kedua, karena konsekuensi dari apa yang kita buat sendiri. Ya, konsekuensi dari apa yang kita buat. Contoh, kita hidup sembarangan, makan sembarangan, minum sembarangan, terus kemudian kita sakit. Tuhan, Engkau didik aku dengan sakit penyakit. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah didik kita dengan sakit penyakit. Dia tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Amin, saudara. Ya, sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu, sesungguhnya Dialah yang menanggung apa? Sakit penyakit kita. Amin. Yang kedua, Dia juga tidak menghukum kita dengan kecelakaan. Dia tidak menghukum kita dengan kematian. Hari ini Tuhan tidak lagi menghukum kita. Mendidik, yes, tapi menghukum tidak. Karena apa? Penghukuman itu sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Sehingga kalau kita bilang orang-orang di Los Angeles itu karena Tuhan hukum mereka. Karena Tuhan mau mereka bertobat. Kalau orang itu meninggal, mana bisa bertobat, saudara? Dan ada yang bilang itu seperti Sodom dan Gomora. Waktu Abraham datang sama Tuhan, sebelum Tuhan musnahkan Sodom dan Gomora, Abraham tuh negosiasi loh sama Tuhan. Abraham bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ada 50 orang benar apakah Tuhan akan musnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang kalau ada 50 orang benar saya tidak akan musnahkan. Abraham bilang lagi, Tuhan kalau 45 gimana Tuhan? Oh kalau 45 aku tidak musnahkan. Abraham nego lagi, saudara. Ini kayak orang lagi nego beli sayur di pasar, saudara. Kalau 40 gimana Tuhan? 40 aku tidak akan musnahkan kalau 40 orang benar. Abraham berani. 30 Tuhan, 30 aku tidak akan musnahkan. 20 pun Tuhan bilang aku tidak akan musnahkan. Abraham bilang 10 Tuhan, 10 aku tidak akan musnahkan. Coba Abraham maju lagi 5. Tapi Abraham stop sampai di 10. Sebenarnya ini menggambarkan hati Tuhan. Sekalipun di dalam perjanjian lama dia menghukum, tapi hatinya bukan menghukum. Hatinya untuk mencintai. Saudara mesti kenal hati Tuhan buat hidup saudara. Saudara mesti tahu hatinya buat hidup saudara. Apalagi hari ini kita dalam perjanjian baru. Yesus naik di atas kayu salib. Coba kita buka Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi bagi saudara orang percaya hari ini, saudara tidak lagi akan masuk ke dalam penghukuman. Karena saudara udah lewati penghukuman itu, Yesus naik di atas kayu salib, Yesus ambil penghukuman itu, saudara dipindahkan dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Penghukuman itu ada di belakang saudara. Sehingga kita hari ini tidak bisa bilang lagi, Tuhan menghukum Los Angeles. Ada yang berkata begini, kalau Tuhan tidak hukum Los Angeles, Tuhan harus minta maaf dengan Sodom dan Gomora. Tapi saya berkata begini, kalau Tuhan hukum Los Angeles, Dia harus minta maaf dengan Yesus. Karena apa? Dia berkata, karya Kristus cukup untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran. Emangnya di Los Angeles tidak ada orang benar? Dan Tuhan tidak lagi menghukum. Dia tidak mendidik dengan penghukuman. Amin saudara? Itu hati Tuhan buat kita. Ya. Yang ketiga, Dia juga tidak menghukum dengan kemiskinan. 2 Korintus 8 ayat 9. Saya jelaskan dulu yang paham yang salah ya saudara ya. Supaya kita bisa mengerti. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Yesus yang oleh karena kamu dia menjadi apa? Miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena. Saudara kalau baca konteks 2 Korintus ini konteksnya bukan miskin rohani loh saudara. Ini bicara tentang kekayaan dan bukan kemiskinan secara rohani. Dengan kata lain Tuhan mau bilang gini, ya sebenarnya Yesus sudah bayar untuk setiap kutuk kemiskinan. Dia tanggung itu. Kalau dia sudah tanggung itu, berarti dia tidak akan kasih lagi buat saudara. Betul? Tadi dia tanggung sakit penyakit, dia tidak kasih saudara lagi sakit penyakit. Dia tanggung kematian itu di atas kayu salib, dia tidak kasih saudara penghukuman. Dia juga tanggung kemiskinan, berarti dia juga tidak akan hukum. Didik saudara dengan sudah dikasih jatuh miskin. Tidak saudara. Ya, banyak kali ketika kita gagal dalam bisnis, kita gagal, kemudian kita mulai salahkan Tuhan. Padahal ya mungkin karena gaya hidup kita yang salah, mungkin karena pergaulan kita yang salah, mungkin karena kita banyak pilihan-pilihan yang kita buat salah dalam hidup ini. Terus kita bangkrut, kita sampai terlilit utang, kita tidak bisa bayar, akhirnya kita bilang, Tuhan engkau hukum aku dengan kemiskinan. Tidak saudara, Tuhan tidak pernah hukum kita dengan kemiskinan. Tuhan tidak pernah didik kita dengan kasih kita miskin. Karena dia bayar itu buat hidup saudara. Jadi saudara jangan takut untuk diberkati secara finansial. Engkau diberkati secara finansial, itu bukan suatu yang dosa saudara. Amin saudara. Nah ini didikan-didikan yang cara pandang yang salah. Tuhan tidak pernah didikan apa? 1 sakit penyakit, 2 kematian, 3 kemiskinan. Ya, termasuk kecelakaan dan sebagainya. Ya, dia tidak pernah didik dengan cara seperti itu. Tapi dia didik kita dengan cara seperti apa? Nah mari kita baca terus saudara. Kita kembali ke Ibrani pasal 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalau Tuhan mendidik saudara, itu karena Tuhan sayang sama saudara. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi kamu anak-anak gampang. Anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Jadi ayah kita yang sebenarnya mendidik kita secara apa? Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan we had human fathers. Ya, di dalam King James Version juga flesh. Ya, kita punya ayah secara daging, mendidik kita di dalam daging. Ayah kita mendidik kita di dalam daging dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada apa? Bapa segala roh. Bapa segala roh. Dari sini kita belajar bahwa dia mendidik kita yang pertama dengan pedang roh.
Pedang roh yaitu apa? Firman Tuhan. Nah, ini didikan Tuhan yang alkitabiah, yang paling prioritas, paling utama. Mazmur pasal 94. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari apa? Tauratmu. Memang pada waktu itu cuma ada Taurat. Tapi hari ini kita punya firman Kristus. Amin, saudara. Makanya yang poin pertama, bagaimana Tuhan mendidik kita, yang pertama adalah dengan firman-Nya. Makanya kita harus selalu dengar firman. Kalau saudara tidak dengar firman, ya, saudara sudah kehilangan bagian yang terpenting. Bagaimana Tuhan bisa didik saudara. Karena kalau saudara dengar firman, firman itu akan mendidik hidup saudara. Firman itu akan mengarahkan mata saudara kembali kepada Kristus. Makanya saudara mesti dengar firman, pakai filter juga. Karena hari ini kita hidup di masa media sosial yang begitu terbuka. Ada begitu banyak pengajaran. Ada begitu banyak pengajaran yang saudara bisa dapatkan di mana saja. Di TikTok, di YouTube, di mana lagi? Di semua media sosial ada begitu banyak pengajaran. Tapi kenapa saudara mesti digembalakan di salah satu gereja lokal? Karena di situ saudara diajarkan, terarah pada Kristus. Karena kita bicara tentang Kristus. Tadi ingat di Ibrani 12 ayat yang kedua bilang apa? Mata kita harus tertuju pada Kristus. Makanya kalau saudara dengar firman tidak ada Kristus, sebenarnya itu bukan firman, saudara. Karena firman itu seorang pribadi. Dan firman itu adalah Kristus itu sendiri. Kalau saudara dengar firman, dengarlah tentang Dia. Amin, saudara. Waktu saudara duduk saat ini, saudara sedang dididik dengan firman. Firman itu sedang membersihkan saudara. Firman itu sedang mengingatkan saudara kembali. Amin, saudara. Jadi yang pertama, saudara, Tuhan mendidik kita dengan firman-Nya. Kalau firman-Nya datang sama hidup saudara, firman-Nya menegur hidup saudara, ya. Karena apa? Saudara tahu di Ibrani pasal 12 itu diakhiri dengan ada dua macam gunung. Yang pertama bicara tentang gunung Sinai. Yang kedua bicara tentang gunung apa? Gunung Sion. Gunung Sinai bicara tentang hukum Taurat. Gunung Sion bicara tentang kasih karunia. Bagaimana Tuhan mendidik saudara. Mungkin waktu engkau ikut Tuhan juga, engkau ikut dengan cara yang salah. Engkau pakai kekuatanmu sendiri untuk dapatkan berkat Tuhan. Engkau pakai kemampuanmu sendiri sehingga engkau stres. Waktu engkau datang di gereja, engkau dengarkan tentang karya Kristus, engkau diingatkan kembali bahwa Kristus lakukan itu buat saudara. Engkau disuruh percaya kepada Dia. Saudara diluruskan kembali, saudara dididik dengan firman-Nya, saudara diingatkan kembali. Amin, saudara. Maka saya mau pastikan dari mimbar di tempat ini, hanya Kristus yang diberitakan. Rasul Paulus berkata, bagi orang Yahudi, itu satu batu sandungan. Bagi orang Yunani, itu satu kebodohan. Tapi Paulus berkata, yang kami beritakan adalah Kristus yang disalibkan. Karena Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Waktu engkau dengar tentang Kristus, tanpa sadar, ada satu kekuatan yang mengalir. Ada satu didikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Dia mendidik engkau dengan firman-Nya. Ayat 13. Untuk menenangkan dia terhadap apa? Hari-hari malapetaka. Sampai digali lubang untuk orang. Jadi gini saudara, Tuhan bilang gini, kita ini tidak tahu apa yang ada di depan kita. Ada begitu banyak jebakan-jebakan hari-hari malapetaka. Kita tidak tahu semuanya, kita bisa buat planning. Kita bisa buat perencanaan. Tapi kita tidak hebat. Kita butuh kemurahan Tuhan. Dan itulah hikmat. Saudara tidak perlu tahu semuanya. Tapi yang saudara tahu, di depan itu ada malapetaka. Begitu mau masuk malapetaka, Tuhan luputkan, Tuhan suruh saudara minggir. Begitu ada lubang di depan, Tuhan bilang, itu ada lubang. Jangan jalan terus. Kalau Tuhan sudah bilang jangan jalan terus, jangan paksa diri, betul? Kadang-kadang kita manusia ini keras kepala. Saya akan masuk yang kedua.
bagaimana Tuhan itu mendidik kita. Ini untuk orang-orang yang mungkin jauh dari Tuhan. Ada orang-orang yang dia udah lahir baru, dia udah percaya Yesus, tapi dia ada ngalamin masa-masa di mana, beta malas pergi gereja sama sah. Beta ketemu dengan orang-orang munafik semua di gereja, sudah sama-sama pergi gereja lah. Akhirnya dia tidak mau dengar firman. Ada orang seperti itu. Kemudian hidupnya jauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan mendidik dia? Cara yang kedua, bagaimana Tuhan mendidik kita adalah dengan situasi dan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada kalanya mungkin kita udah ngalami frustasi dengan keadaan. Ada kalanya kita ngalami stres dengan situasi. Mungkin Tuhan sedang bicara sesuatu melalui situasimu. Ada jalan yang salah yang sedang kau ambil. Tuhan mau engkau datang sama dia. Tuhan bisa didik kau dengan situasi. Makanya situasi yang tidak enak maksudnya. Makanya dikatakan pada saat ganjaran itu diberikan, coba kita kembali ke Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku dan karena Filistea aku. Jadi Tuhan tuh bilang sama Israel, Moab itu tempat pembasuhanku. Tempat pembasuhan itu kayak tempat cuci itu, tempat laundry. Maksudnya apa? Maksudnya Israel itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa itu. Termasuk di sekelilingnya ada bangsa Moab, bangsa apa itu. Jadi setiap kali Israel itu mulai lari dari Tuhan, Tuhan itu pakai Moab untuk cuci. Saudara tahu cuci? Dibersihkan. Kalau dibersihkan tidak enak, saudara. Digesek. Jadi Moab itu adalah tempat di mana Israel itu dibersihkan. Maksudnya apa? Setiap kali Israel lari dari Tuhan, di dalam perjanjian lama memang Tuhan hukum. Ya, Tuhan pakai bangsa-bangsa di sekitarnya untuk mendidik Israel. Kamu mulai nakal, Moab serang mereka. Nah kata serang itu, kata diganggu itu dicuci sama Tuhan. Saudara, kalau kita juga seringkali dalam hidup ini kita lari dari Tuhan, mungkin kita seringkali tidak dengar, kita tidak lagi bisa rasakan Tuhan dalam hidup ini. Akhirnya kita mulai, ya sudahlah, ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak penting bagiku. Ya kan? Kalau saudara sampai di titik itu, dan mungkin saudara mengalami situasi frustasi, ya kan? Saudara mengalami situasi yang saudara mungkin dibawa Tuhan sampai mengalami situasi yang tidak enak. Keadaan tidak enak, kok hidupku seperti ini ya. Nah itu artinya Tuhan itu sedang mendidik engkau. Ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Engkau harus mulai peka datang sama Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai situasi. Tapi juga Tuhan bisa pakai orang-orang. Saudara tahu, Yakub itu terkenal dengan apa? Julukannya apa? Dia penipu, ya kan? Dia tipu dia pun kakak sendiri. Tapi Tuhan pakai siapa untuk mendidik Yakub? Laban. Laban itu penipu yang lebih ulung daripada Yakub, saudara. Tukang tipu ketemu penipu, saudara. Jadi saudara tahu, saya percaya dari situ Yakub belajar. Oh ternyata ditipu itu tidak enak ya. Jadi dari situ dia mungkin belajar, saya tidak mau jadi penipu lagi. Nah kadang-kadang saudara, untuk Tuhan ubah hidup saudara, Tuhan akan ketemukan saudara dengan orang-orang yang mirip dengan saudara. Untuk membersihkan saudara, untuk mengubah saudara. Ada yang bilang gini, Tuhan saya tidak mau marah-marah lagi. Terus Tuhan ketemukan dengan apa? Orang yang bikin saudara marah saudara. Karena apa? Untuk diperbesar kapasitas saudara, Tuhan harus pertemukan saudara dengan orang-orang yang bisa memperbesar kapasitas saudara. Nah, bagaimana Tuhan mendidik saudara? Yang kedua, dengan situasi, dengan orang-orang. Nah, bagaimana saudara meresponi situasimu dan orang-orang yang ada di sekitarmu, itu akan menentukan apakah didikan Tuhan itu akan memperbesar kapasitasmu atau tidak. Kalau engkau tidak tahu ini didikan Tuhan dan kau merasa ini hanya sebuah gangguan-gangguan yang akan menjatuhkan hidupmu, engkau tidak akan mengalami namanya kapasitasmu diperbesar. Tapi ketika engkau sadar, iya Tuhan, aku kan minta doa seperti ini. Kalau Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang seperti ini, oh Tuhan terima kasih. Ada jawaban Tuhan buat doaku.
Sekalipun mungkin jawaban itu tidak enak. Tapi didikan Tuhan itu akan memperbesar kapasitas hidup kita. Amin saudara. Setiap proses yang mungkin engkau alami hari ini. Setiap tantangan yang engkau alami yang tidak enak. Kalau engkau bisa melihat ada didikan Tuhan di dalamnya. Engkau bisa berespon dengan benar. Amin saudara. Rasul Paulus berkata begini, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu apa? Berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, coba. Segala sesuatu apa? Halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu apa? Halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku apa? Diperhamba oleh satu apapun. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus bilang sama jemaat juga, iya memang hari ini bukan lagi soal dosa tidak dosa. Segala sesuatu itu halal. Segala sesuatu itu bisa, boleh. Tapi apakah itu berguna tidak? Itu membangun tidak? Kalau engkau minum, boleh tidak? Rasul Paulus bilang apa? Segala sesuatu boleh. Tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Berguna tidak? Kan tidak. Ya kan? Membangun tidak? Ya kalau saudara suka minum sedikit-sedikit, bolehlah. Tapi kalau saudara sendirian di kamar, oke lah untuk kasih panas badan. Tapi kalau saudara minum di depan orang banyak, dan itu buat syak, dan akhirnya orang lain jadi imannya jatuh, itu tidak membangun saudara. Betul? Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu memang boleh, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu memang boleh, tapi tidak segala sesuatu itu membangun. Kalau kita tahu kita lakukan ini kemudian tidak membangun orang yang di sekitar kita, ya sudah, aku belajar Tuhan, aku tidak mau diriku diperhamba. Ada orang yang, udah kalau gitu saya kan minum tidak dilarang, saya minum sampai mabuk-mabuk, artinya sudah diperhamba. Ada yang bukan diperhamba oleh minum, ada yang diperhamba oleh gadget. Hari-hari ini banyak yang diperhamba oleh gadget. Ada di tempat ini? Tidak bisa hidup tanpa gadget. Setiap kali mesti pegang gadget, lihat. Ya kan? Segala sesuatu diperbolehkan tidak? Boleh. Tapi apakah itu berguna? Berguna buat hidupmu? Kalau engkau non-stop tiap hari main game terus, atau engkau sukanya nonton drama Korea. Ada yang suka nonton drama Korea? Ada yang nonton sampai lupa waktu saudara. Lupa waktu sampai terngiang-ngiang terus. Wah. Terngiang-ngiang dengan siapa itu? Lee Min Ho. Wah. Sampai jadi apa? Nah saudara, artinya gini saudara. Didikan Tuhan. Tuhan itu mau ajar kita. Segala sesuatu memang diperbolehkan. Tapi tidak segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu itu memang diperbolehkan, tapi apakah itu membangun atau tidak? Kalau saudara semakin dewasa, sudah dididik sama Tuhan, saudara tahu, oke, saya lakukan ini, ya. Tapi apakah itu membangun diriku atau tidak? Yang kedua, apakah itu jadi batu sandungan buat orang lain atau tidak? Amin, saudara.